Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis marketing trade di aplikasi Sayurbox. Untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Pak Yudi Herliansyah. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Rizka Wardana, Davida Fauzia, Kananga Putri Ayu, Nur Khalifa, dan Julia Riani. Slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Bila dulunya belanja sayur hanya bisa dilakukan di pasar atau warung, kini teknologi memudahkan masyarakat untuk berbelanja sayur dari rumah lewat aplikasi e-commerce. Eksistensi aplikasi belanja sayur online semakin marak, apalagi di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Sayurbox merupakan sebuah aplikasi yang menjual berbagai macam kebutuhan bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, beras, dan kebutuhan dapur serta bahan memasak lainnya. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2016 berkat ide dari seseorang perempuan bernama Amanda Susanti. Aplikasi ini menerapkan flash product platform, yaitu para konsumen yang ingin memesan memiliki waktu tertentu, setidaknya 2 hari sebelumnya agar sayuran atau buah-buahan dikirim dalam keadaan segar. Selain itu, Sayurbox juga menerapkan konsep farm sustainable yang tidak hanya memotong rantai pasok dari petani dan produsen ke konsumen, tapi juga mengurangi jumlah sayur dan buah yang terbuang sia-sia akibat pembusukan karena terlalu lama disimpan di toko. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kananga Putri Ayu. Adanya Sayurbox dilatar belakang oleh seorang wanita muda bernama Amanda Susanti. Setelah ia lulus dari salah satu perguruan tinggi di Manchester, Inggris, dia pun bekerja di salah satu perusahaan. Tak lama ia resign lalu memutuskan menjadi seorang petani di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian Amanda melihat ada beberapa tanaman yang tinggi dari sisi nilai, tapi sulit tembus dalam penjualan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Firda Fauzia. Sayurbox berdiri karena keprihatinannya melihat tingginya disparitas harga antara petani sebagai penghasil sayur dan buah dengan konsumen. Adanya pengalaman dari sang pendiri yaitu Amanda Susanti, maka dari itu didirikanlah Sayurbox dengan tujuan utama dari startup ini adalah membentuk ekosistem antara petani dan konsumen secara langsung. Sejauh ini kapasitas volume transaksi harian Sayurbox bisa mencapai sekitar 10 ton per hari dengan jangkauan operasional di kota-kota besar di Pulau Jawa, yaitu Bandung, Surabaya, dan Jakarta, dengan harapan ada peningkatan penggunaan sampai ke seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Khalifa. Menskala untuk memenuhi permintaan baru. Skalabilitas dan kecepatan pengembangan adalah kunci yang mendukung pertumbuhan Sayurbox. Dengan meningkatnya pesanan harian hingga hampir 300%, perusahaan pun memperkirakan pertumbuhan akan terus berlanjut seiring meluasnya belanja bahan makanan online di Indonesia. Startup ini kini melayani 200.000 pelanggan dan 8.000 petani setiap bulannya. Dengan AWS, Sayurbox dapat melacak produk secara akurat dan menerapkan sumber daya dengan cepat untuk mempertahankan waktu pengiriman produksi selama 24 jam. Dalam proses penjualan, Sayurbox bakal menyiapkan sistem logistik dari petani kepada konsumen. Namun, perhitungan ongkosnya masih akan didiskusikan sehingga keuntungan yang seharusnya diterima petani tidak lari kepada pengepul. Co-founder juga berencana untuk membentuk hub sehingga penjualan tidak hanya terpusat pada kota besar. Tantangan terbesar untuk mengembangkan layanan ini adalah meyakinkan petani untuk ikut dalam ekosistem Sayurbox. Selain sistem pengepul sudah mengakar sejak lama, kendala lainnya juga karena kesulitan petani dalam menggunakan teknologi dalam transaksi jual beli. Apalagi tidak semua petani memiliki smartphone. Oleh karena itu, Sayurbox pun mengambil jalur insentif alternatif seperti dengan mengedukasi konsumen untuk membeli langsung produk dari petani. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Wardana. Baik, di aplikasi Sayurbox terdapat usia konsumen. Sebagian besar konsumen yang berbelanja di aplikasi Sayurbox adalah orang dewasa, di mana sebanyak 67% dengan rentang usia 17-30 tahun, kemudian sebanyak 31% dengan rentang usia
hingga 1-40 tahun dan sebanyak 22% dengan rentang usia 41-50 tahun. Orang yang rentan berada di usia 31-40 dan 41-50 tahun rata-rata sudah berkeluarga, sehingga pola konsumsinya dapat dikelola oleh dua orang yaitu suami dan istri. Maka konsumsinya pun akan lebih terencana dan matang. Misalnya, dalam pemilihan sayur dan buah, jika membeli di pasar, mereka akan lebih leluasa dalam memilih daripada berbelanja sayur secara online. Selain itu, mereka juga akan lebih bebas dalam proses tawar-menawar dibandingkan dengan berbelanja sayur online. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Julia. Baik, di sini ada rata-rata per bulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas konsumen sayur box adalah 75 orang yang memiliki penghasilan 5 juta sampai 10 juta per bulannya, yaitu sebanyak 27%. Kemudian sebanyak 26% adalah orang yang memiliki penghasilan lebih dari 10 juta per bulannya, konsumen yang memiliki pendapatan kurang lebih dari 2.500.000 per bulannya sebanyak 24%. Dan konsumen yang memiliki pendapatan 2.500.000 sampai 5 juta sebanyak 23%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen sayur box adalah orang yang memiliki pendapatan menengah dan tinggi. Oleh orang yang memiliki pendapatan menengah dan tinggi cenderung lebih royal dalam mengkonsumsi suatu produk, sedangkan orang yang memiliki pendapatan kecil berpikir bahwa makanan sederhana yang berada di sekitar mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan kurang memperhatikan grade dan kualitas dari makanan tersebut. Hal itulah yang mempengaruhi banyaknya konsumen sayur box yang berasal dari golongan orang yang berpenghasilan menengah. Melalui survei ini, sayur box dapat mengetahui bahwa mereka sudah berhasil mencapai target. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firda. Apakah aplikasi ini sangat berguna? Salah satunya dengan aplikasi Sayurbox yang menjual berbagai macam kebutuhan pangan. Sayurbox merupakan terobosan yang sangat penting di COVID-19 ini. Masyarakat tidak perlu keluar dari rumahnya dan hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut, kemudian memesan apa yang dibutuhkan dan tinggal menunggu pesanannya sampai di rumah. Masyarakat tidak perlu ragu dan takut jika barang yang mereka pesan akan berbeda ketika nanti sampai di rumah. Karena Sayurbox menjual kebutuhan pangan tersebut secara fresh dan lolos uji ketahanan, sehingga tidak perlu takut jika nanti pesanan mereka busuk atau tidak dapat dikonsumsi. Akan ada fitur layanan via chat melalui WhatsApp untuk keluhan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kenanga Putri Ayu. Oke, baik. Setelah pemaparan materi yang berjudul analisis aplikasi Sayurbox, maka terdapat kesimpulan bahwa bisnis ini sangat membantu masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan pada saat pandemi virus corona dengan melalui aplikasi bernama Sayurbox. Kehadiran Sayurbox akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena dengan konsep penjualan fresh produk platform, masyarakat tidak perlu khawatir barang yang akan mereka pesan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tentunya Sayurbox mengecek dan memastikan pesanan dapat memuaskan para penggunanya. Tidak hanya menguntungkan konsumen selaku pembeli, namun juga bagi produsen selaku penjual. Mereka bisa bekerja sama dengan Sayurbox untuk memasarkan produknya, serta mereka juga diberikan upah yang sepadan dan menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat selaku pengguna hanya cukup mengunduh aplikasi Sayurbox melalui telepon genggamnya dan bisa memesan kebutuhan sehari-hari sehingga hanya perlu menunggu 1-3 hari. Barangnya bisa datang di rumah masing-masing. Selain itu, Sayurbox juga ada fitur atur jadwal kirim yang bisa diatur oleh para penggunanya, sehingga tidak ada yang namanya salah kirim jadwal. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Rizka Wardana. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.